Dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Mereka dilaporkan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Nah, itulah tadi cuplikan berita mengenai pelaporan terhadap Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka oleh seorang dosen. Dan menurut saya nggak apa-apa. Setiap warga negara memang punya hak untuk melaporkan dan punya hak untuk dilaporkan. Jadi nggak jadi soal. Yang menjadi permasalahan adalah kalau kita melapor tanpa adanya barang bukti, nanti akan timbul fitnah dan Pak Ubaidillah ini mesti dapat membuktikan pelaporannya itu memang memiliki bukti yang kuat, minimal 2, sehingga kepolisian atau KPK bisa menindaklanjuti, tentunya seperti itu. Tapi saya ingin memberikan apresiasi ya, karena dengan gigih dan berani sesuai namanya, Gibran tak mempersoalkan laporan Ubaidillah terhadap dirinya dan Kaisang. Dia bahkan menantang agar dugaan KKN yang dialamatkan kepadanya dibuktikan saja. Dan dia mengatakan siap menjalani proses hukum jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Ini nggak lama berita ini beredar, kemudian Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Partai PKS, Pak Mardhani Alisera, menantang KPK untuk berani mengusut pelaporan dugaan korupsi itu. Kok cepat sekali ya, menyambar gitu seperti petir. Saya jadi penasaran gitu, siapa sih Ubaidillah ini? Ternyata beliau ini selain berprofesi sebagai dosen, beliau sebagai analis politik. Ubaidillah lebih berfokus pada dinamika politik Islam. Seperti misalnya saat dinamika Partai Keadilan Sejahtera ini yang pernah berpolemik dengan Pak Fahri Hamzah ya. Jadi dia fokus kepada partai-partai Islam. Ubaidillah juga sempat diusulkan menjadi pansel Cawagup DKI oleh PKS dulu. Sementara pernyataan lain dari Bang Ruhut Sitompul yang berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Ubaidillah memiliki konsekuensi hukum. Benar. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sebagai pelapor. Karena jika pelaporan itu tanpa dukungan bukti justru akan berakibat hukuman itu katanya 7 tahun penjara. Ya, gitulah konsekuensinya. Sebelumnya relawan Jokowi Mania berminat melaporkan balik Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Namun lagi-lagi Gibran meminta agar relawan Jokowi Mania mengurungkan niatnya melaporkan Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya. Karena Gibran menilai langkah tersebut justru akan memperkeruh suasana. Namun demikian, kekeh gitu ya, kalau bahasa Sundanya itu, Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer ini, dia menyebut pernyataan Gibran hanyalah sebuah rasa kasihan saja terhadap pelapor. Jadi Joman, Jokowi Mania, jalan terus mempolisikan Ubaidillah. Immanuel juga mengatakan Gibran merespon hal itu sama seperti bapaknya, yang selalu kalau dihina di depan publik itu meresponnya dengan kesabaran. Itulah dinamika politik mungkin ya. Ini karena akan menghadapi Pilpres 2024 jadi bermacam-macam. Tapi kalau saya mendukung silahkan dilaporkan, tetapi ingat harus punya alat bukti yang kuat sehingga konsekuensi hukum itu yang tadi disebutkan oleh Bang Ruhut bisa dipenjara 7 tahun tidak berbalik kepada si pelapor. Mungkin hanya itu ya di acara Voice Netizen, dan terima kasih.